Jumpa lagi dengan saya Gue38 vlog. Kali ini kita akan bahas si Honda Beat Clever ini. Nah, motor Honda Beat Clever ini udah sangat-sangat lama sekali tidak saya ganti oli gearboxnya ya. Dan kali ini kita akan ngecek oli gearboxnya apakah masih ada atau enggak. Ini soalnya sudah hampir 1 tahun tidak saya cek dan tidak saya ganti ya. Yuk langsung saja kita berdekat dan melakukan pengecekan apakah olinya ada atau tidak. Takutnya olinya habis atau tercampur dengan air, nanti gearboxnya bisa ambiar. Yuk langsung saja kita berdekat. Ini dia, kita sudah berdekat. Nah, di sini ada 2 buah baut. Nah, ini baut yang bawah dan yang atas. Yang bawah untuk ngetap, yang atas buat ngisi. Dan ini baut 12. Teman-teman harus mempunyai kunci shock 12 atau kunci T12 untuk membukanya. Nah, ini harus dibuka dulu bagian atas terlebih dahulu agar nanti kalau dibuka bagian bawah olinya biar mau keluar. Kita buka dulu ya teman-teman, soalnya sudah lama sekali tidak dicek ataupun diganti. Oke, kemudian bagian bawah kita coba cek juga. Kondisinya sudah 1 tahun tidak diganti. Apakah olinya masih bagus ataukah sudah wayai ganti? Wayai loh, olinya kok kelihatan masih bening sekali ya teman-teman. Coba teman-teman perhatikan, akan saya perdekat ya. Tuh, kok olinya bening banget ya. Olinya bening ya teman-teman, jadi bingung ya. Ini sudah 1 tahun ya tidak saya ganti, tapi ternyata olinya masih bening ya. Coba perhatikan, bening ora kalau kayak gitu. Dan tidak ada gram-graman yang merutuk juga. Aduh, terus kadung tak bongkar olinya masih bening. Terus piye iki, mau diganti apa enggak ini? Yuk, eman-eman kalau diganti. Kalau tahu gitu ya tadi wadahnya tak cariin wadah yang bagus. Tapi kali ini saya akan menggunakan oli yang tidak biasa untuk mengganti oli gearboxnya. Yuk kita langsung lihat saja olinya. Nah, ini dia oli gearboxnya. Kita menggunakan oli yang tidak biasa, yaitu menggunakan oli Shell ya, Shell Helix HX5 15W/40. Tapi tekmu nih kakok. Nah, ini oli sisa ya, ini oli sisa oli mobil ya. Kita akan gunakan sebagai oli gearbox ya. Nah, isi ya olinya. Mau tak takerin di bekas oli gearboxnya di sini. Tak tuangin dulu ya biar nggak kececeran. Ini olinya kebanyakan ya. Olinya juga warnanya masih bening sekali ya teman-teman. Olinya masih bening sekali, tapi kita menggunakan oli sesat ya. Biasanya teman-teman bilangnya oli sesat. Nah, ini kita tutup. Nah, inilah oli gearbox kita menggunakan oli AHM KW ya.
coba kita akan tuangkan. Tapi sebelum itu saya akan coba iring-iringkan dulu dan menutup bautnya. Nanti setelah kita kuras, memang kuras total, baru kita tuangkan. Untuk menuangkan oli gearbox ini memang sungguh sangat ekstrim ya yang saya lakukan ini. Jadi motornya di setengah dijumplang nih, dan kita akan mulai menuangkannya. Yuk kita berdekat. Nah, kita berdekat, kita cari posisi yang pas, kita akan tuangkan. Dan seperti biasa kita pakai torong daun seperti ini, dan ini kita tuangkan olinya. Oke, sedikit demi sedikit kita tuangkan ke dalam gearboxnya. Ini jumlah olinya itu 120 ml ya. Dikit banget ya. Nah, torongnya torong daun. Pitik kayak muni nih. Kak. Itu petok-petok itu mau ngendok itu. Oke, ternyata lama juga ya menuangkan oli di lubang yang kecil seperti ini. Nah, kita tunggu ya beberapa saat ya sampai olinya memang benar-benar masuk keseluruhan ya teman-teman. Kita tunggu turun olinya dan nanti kita pasangin bautnya ya. Nah, ini dia sudah masuk keseluruhan olinya. Kemudian kita pasang lagi bautnya. Nah, pakai baut 12 ya, kunci 12, bautnya 12 juga. Oke, kita kencengi ya teman-teman. Cukupnya saja, nggak usah terlalu kencang-kencang banget, set gitu udah ya. Jika sudah, kita bersihkan bekas olinya pakai gumbal amoh. Kalau punya tisu ya pakai tisu, kalau nggak punya tisu ya pakai gumbal. Oke, sudah. Jadi buat teman-teman yang mau tiru adegan ini ya, kita tidak bertanggung jawab ya dengan keadaan motor kalian ya, jika menggunakan oli sesat yang saya gunakan. Jadi olinya pakai oli ini. Kemudian bekasnya selama 1 tahun ini ternyata olinya itu masih kinclong ya, ini masih bening sekali itu. Ini kategori bening sekali ya, tuh warnanya masih bening, masih jos lah, nggak butek. Jadi untuk tema kali ini berarti kita bisa simpulkan bahwasanya oli gearbox itu nggak harus selalu diganti ya, tapi harus selalu dicek tercampur air atau tidak. Biasanya selang-selang yang itu, yang keliwir-keliwir buluk itu, biasanya selangnya itu ada yang bocor dan kemasukan air, hingga ya laker atau bearing-bearing bos-bosnya itu pada karatan. Tapi ternyata tempat saya ini masih jos, masih oke, nggak ada sil-sil yang rembes dan sebagainya, olinya pun masih ada. Jadi buat teman-teman hanya dicek saja ketika ganti oli, dicek buka penutup atasnya itu biasanya akan sedikit keluar oli. Nah, olinya itu warnanya apa? Kalau warnanya masih bening nggak diganti juga nggak masalah ya. Contohnya punya saya ini sebenarnya nggak diganti nggak masalah, ini sudah kondisi 1 tahun ya. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih,
pengen ngerawat ya silahkan diganti, ya monggo, nggak diganti ya tidak apa-apa. Ya udah gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian, dan wassalam.